dalam kesehariannya kan Pak. Oh iya, Itu bagaimana Kak di sekolah sih? kalau langkah-langkahnya itu yang pertama kita mulai dari diri sendirinya, kita memberikan arahan kepada guru sebagai admin kan guru. Admin itu wajib sendiri itu kita yang mulai dari diri kita sebagai etikanya tentu kita tidak menyampaikan hal-hal yang saya bilang tadi, bau hoax, bau pornografi, kekerasan, berita-berita yang kebenarannya atau sesuai informasi yang atau obrolan-obrolan yang tidak berhubungan dengan tema, baik itu di WA ataupun di lain. Ketika itu ada maka kita hapus atau kita kunci komentarnya sehingga tidak bisa memberikan. Kemudian yang kedua itu kan yang pertama tadi dimulai dari sendiri itu dengan memberikan tentu contoh. Yang kedua tentu memberikan atau aturan grup. Ketika sudah masuk semua kita kasih aturan, kita taruh di deskripsi grup, biasanya begitu. Grup ini dibuat untuk komunikasi antar siswa dan guru, maka tidak boleh satu siswa bergurau di dalam grup ini secara berlebihan, tidak sesuai konteks grup. Yang kedua, bertanya dengan nada yang tidak sopan. Kemudian selalu memberikan salam untuk bertanya kepada pada guru atau pada paling ya role seperti itu kan dibuat fleksibel ya, tergantung dari ketika guru mengetikkan, tapi yang jelas intinya beretika lah, sopan. Bapak dalam pribadi mengenai etika komunikasi di sekolah ini bagaimana Pak? Pengalaman ya, Dalam menyelesaikan masalah. biasanya tuh gini, yang sering itu biasanya kalau ada guru, ada grup guru dan siswa biasanya lebih terkontrol, jarang kalau ada paling sifatnya hanya mereka bercanda-bercanda, paling-paling kita ingatkan. Kemudian ketika ini sudah sama yang saya bilang tadi, ketika sudah melewati waktu, sudah malamnya masih ada juga, kita kunci komentar. Kan kalau komunikasi secara langsung saja, tapi kalau ada bahasa-bahasa yang menurut kami itu tidak sopan atau menurut kami itu mengandung unsur-unsur tertentu, baik itu berita, informasi maupun candaan, itu diberikan teguran. Teguran itu tergantung kondisinya. Ada yang ada yang kita panggil, ada yang cuma sekedar kita ingatkan. Yang kita panggil itu biasanya sifatnya dia sudah berbau-bau kekerasan. Kalau pornografi rasanya nggak pernah terjadi, tapi kalau berbau kekerasan atau yang berbau-bau yang omongan yang dalam bahasa sini itu omongan kasar ya, kasar atau omongan yang tidak baik, biasanya kita panggil. Ya, pernah kejadian secara pengalaman, pernah kejadian anaknya mau berbicara dengan kepada temannya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan atau menggunakan kata-kata nama binatang atau apa itu, kita tentu nggak bisa cuma sekedar memberikan teguran secara ini, tapi besok paginya atau paginya kita panggil secara langsung.
Itu nggak seperti yang kita ketahui, Pak. Etika profesi itu penting dalam bidang pekerjaan, dalam guru. Kalau etika profesi itu lebih kepada disiplin sebenarnya, lebih kepada disiplin. Artinya ya etika profesi itu ya kita kalau merasa sebagai guru ya otomatis mengikuti aturan-aturan seperti itu. Misalnya datang tepat waktu, pulang sesuai waktu, kemudian juga menyiapkan diri sesuai dengan bidang masing-masing, kemudian membekali diri dengan dokumen-dokumen pendukung. Misalnya kalau kita guru agama ya kita mempunyai dokumen-dokumen keagamaan, maksudnya perangkat-perangkat pembelajaran yang punya itu salah satu mengarah ke sana sebenarnya. Tapi kalau dari segi tentu itu kan sebagai kewajiban guru ya. Itu tentunya juga hak-hak guru. Kalau saya pribadi sebagai kepala tentu hak guru juga kita berikan sesuai dengan sesuai dengan yang dia berikan kepada lembaga. Salah satu ya, itu yang salah satu etika. Artinya ketika mereka sudah memberikan kewajiban, kita berikan haknya itu apa? Misalnya hak ibu, hak untuk hak izin. Jadi ketika guru mau izin, misalnya ada halangan izin, itu punya etika. Jadi memberikan surat, memberikan informasi sebelumnya atau dan sebagainya. Ketika mereka kewajibannya sudah terpenuhi, hanya disandasi etika dalam profesi kita di sini. Selain itu juga ada etika-etika yang menyangkut pada moral. Etika-etika yang menyangkut moral itu artinya tidak merendahkan martabat guru. Misalnya ketika marah dengan anak, maka emosinya tidak menggunakan pada sifat dendam, sifat emosi diri, sifat pemarah, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwasanya lembaganya tidak ramah dengan anak. Artinya kita pada norma-norma sebagai orang tua kepada anak, artinya tidak ada hukuman yang fisik, misalnya seperti itu dalam etika moral. Tentunya bukan hanya itu saja, termasuk juga etika dalam moral itu kepada agama atau misalnya sebagai imannya lah, ya etika berpakaian, etika menyampaikan pendapatnya, etika berbicaranya, dan etika bergaul. Kita kadang-kadang ini kan etika ini kadang-kadang kan dicampur aduk. Ya, etika itu kalau dianggap anak sebenarnya tidak semua. Dalam bidang etika profesi ini kan pasti ada Ya, kalau secara ya itu setiap sesuatu pasti ada tantangan dan misalnya kita terkendala untuk menerapkan etika profesi guru sebagai kedisiplinan, tantangan hambatan seperti pagi tadi jam 11 kita mau menerapkan, maka tentu di sana ada kebijakan. Tantangannya yang pertama alam ini kita tidak bisa prediksi. Nah, saya contohkan tadi hujan deras, petir, banjir atau hal-hal lain. Yang kedua selain dari alam tentu ada faktor manusia itu ketika kita mau menerapkan disiplin etika untuk etika untuk kedisiplinan misalnya masuk tepat waktu pulang tepat waktu. Nah ketika itu kita terapkan ternyata ada hal-hal lain yang misalnya kematian, itu kan hubungan sosial ya dengan orang, maka ya kita tentu punya kebijakan misalnya sakit mendadak atau apa, atau misalnya ada istri atau anak yang sakit itu ini ya. Tapi yang saya sampaikan tadi harus ada
ketika hal itu terjadi, maka dia sebenarnya guru ini apa etika yang harus saya buat. Ketika saya sakit, ya saya, ketika nggak bisa membuat surat, berarti kita menghubungi untuk meminta izin sementara aku menjelang. Jadi ya hambatan tantangan itu sebenarnya bermacam-macam, kondisi lah, kondisi ada karakter itu yang sebenarnya agak rumit. Karakter itu ya kita agak susah, karena karakter itu tentu berhubungan dengan sosial budaya asal, budaya rumah. Itu kalau yang karakter itu agak sifatnya apa namanya, sifatnya itu hanya bersifat ya tertentu ya khusus. Jadi tidak, tapi secara umum ya seperti tadi lah, tantangannya banyak tergantung kondisi. Tapi secara garis besarnya ya secara alam, kemudian sosial budaya, ini kemudian juga faktor orang lain yang mungkin itu. Lalu bagaimana cara mengembangkan budaya etika profesi di sekolah agar semua anggota pendidik seperti kayak guru, staf, siswa, orang tua itu saling menghargai dan bekerja sama? Oh, itu biasanya dari semboyan, biasanya semboyan atau mutu madrasah. Ada juga sifatnya kebiasaan, ada juga sifatnya kebiasaan. Jadi ketika kita berbeda suku, berbeda, kalau agama nggak mungkin, kalau kita madrasah itu Islam semua, paling berbeda suku, misalnya antara suku A, suku Sa, antara suku Melayu dengan suku Jawa, maka ya kita membuat paling tidak menyamakan persepsi, kita menggunakan bahasa yang sopan, yang dimengerti orang lain. Ketika ada acara-acara yang bersifat tapi kita nggak ketemu sama. Intinya ya untuk menerapkan itu dilandasi dengan kontrol tadi, peraturan, ataupun ya macam. Yang jelas kita berusaha untuk saling menghargai. Misalnya kita kalau menghargai orang maka kita dihargai. Kalau kita tidak menghargai orang, ya orang tidak akan menghargai kita. Sehebat apapun kita, ilmunya kalau tidak dihargai orang. Jadi itu yang kita tanamkan. Jadi kita menghormati orang itu tidak berdasarkan usia, kepada kalau guru sama guru ini seperti ini, guru dengan siswa itu seperti ini, siswa dengan siswa itu seperti ini, orang tua dengan siswa itu seperti ini, orang tua dengan guru itu seperti ini, guru dengan staf seperti ini, guru staf dengan saya sebagai kepala madrasah. Nah, apa namanya, ini akan tercipta dengan tidak secara tertulis tapi secara kebiasaan dan menjadi adat lah kita. Jadi nggak ada di sini. Mengetahui sejarah berdirinya yayasan. Oh, MTS ini dulu dibangun tahun 1980. Seumur saya lah. Jadi MTS ini dulu dibangun di dalam pondok pesantren oleh Profesor ya dulu, karena di pondok pesantren saya itu dari itu tidak ada lembaga formal,
Tapi kondisi itu ditentang beberapa guru dan kiai di dalamnya. Ya, kemudian berpisahlah tes ini dengan tes ini kemudian menumpang di dulu, kemudian baru yayasan membuka lagi dengan dibantu 3 orang orang yang mengumpulkan dana sehingga ada tanah di sini dibeli dalam bentuk bangunan kayu kemudian baru diteruskan kemudian berkembang kemudian menjadi bangunan beton yang didirikan itu hanya 2 lokal, yang lainnya kayu separuh sama. Terus baru tahun berapa 9 baru ini dibangun. Sebelumnya tuh nggak dikani dulu. Jadi cukup lama kalau pola pemadrasahnya cukup lama. Banyak generasi-generasi yang sudah di sini. Tapi secara berdirinya masih tahun 1980 itu dulu namanya Sadat Soleh, kemudian diganti jadi Asada. Itu dulu masih hidup ya. Kemudian baru kita bisa mandiri akreditasi biasa. Jadi bukan gabungan lagi sama Sadat kita. Sudah lama betul itu tahun 80-an itu lah masih di dalam. Itu di dalam itu tidak lama, cuma setahun. Tapi karena ditentang kan ini kan cerita makanya itu. Misalnya di dalam itu ya, buat numpang di 10 itu lama. Ya, 10 itu yang lama. 5 tahun. Kalau pendirinya dan kalau ini kan dua lembaga nih, satu MTS satu dunia sore. Jadi selain pagi anak-anak sore yang kecil-kecil itu ngaji dari jam 12 sampai sore. Oh, belum tahu nama saya. Saya Ahmad Muhairi. Iya, Muhairi. Gelarnya apa? Gelar saya SPDI. Sama saya dari UIN juga. Jadi jurusan bahasa Arab. Lulus tahun 2003. Baru lahir Pak kamu. Lahir kan? Saya lulus di situ. Saya di sini 2005. Udah lama banget kan Pak? Lumayan. Bapak sekarang sini. Ya, saya enggak sih. Istri saya sih. Aslinya di mana? Saya aslinya di Singapura. Iya. Ini dari mana aslinya? Dari Sabah sama orang Mana di Pamenang. Pemenang di Jombang. Apa namanya? Iya, Zabi. Itu D1 Pak. Oh, itu bisa.
Bapaknya di mana? di Geragai, Oh, di Geraganya di mana? di Blok C dekat Petrocina. Oh, saya punya juga keluarga di situ. Jadi pernah bergerai saya. Sama saya itu enggak, orang apa namanya sudah gerai itu Lagi kan belok ke kanan. Harju. Nah, saya pernah bilangin, pernah tinggal di sana sebentar, tapi di kota Langin, di kita. Jauh dari sini. Jadi ngekos nih bulan satu kosan, oke. Tapi satu jurusan. Tapi seringnya kesini kadang ke tempat guru. Hah? Guru Oke. Yang Bapak di Henry ya di Tanjung Joko. ngaji yang malam Iya lah yang di dekat rumah saya. itu kan guru pondok kami dulu Dulu di mana? di Riyadul Amin. Oh, Riyadul Amin, tempat Buya Majikin. Iya. Tahu lah saya. Kalau sering juga. Dekat rumahnya yang masih. Iya, kadang malam minggu. Oh, kata Mama. Hendriati itu dulu siswa saya di tamatan sini. Iya, beliau lupa. Dulu di sini ngaji di tempat dia. Yang di sebelah sana kan Hmm. Ada lagi? Nah, Mau foto? oh boleh. Fotonya di mana? di luar tidak. Oh boleh. Mau foto boleh. Untuk dokumentasi Pak.